Ikuti Bibir, bincang-bincang remaja, membahas berbagai permasalahan remaja, potensi ataukah ilusi. Bersama Foranti, Forum Anak Kabupaten Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas Dewas FM pasti. Halo remaja hebat, remaja Indonesia semuanya, sore hari ini apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam kebaikan dan mitra pas. Di sore hari ini kita akan berbincang seputaran remaja, dan kali ini saya anggap saja masih remaja ya sore hari ini, dan telah hadir narasumber kita sore hari ini yang super cerah. Ada Salsabrina Indira Pratiwi dari SMA N3 Pati. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Perkenalkan, saya Salsabrina Indira Pratiwi dari SMA Negeri 3 Pati. Oke, dan juga teman kita yang juga luar biasa ceria banget ini kayaknya, ini ada Ekila Cynthia Zola dari SMA N1 Pati. Selamat sore. Sore, saya Ekila Cynthia Zola dari SMA Negeri 1 Pati, biasa dipanggil Zola. Iya, kalau Salsa ini biasa dipanggil Salsa atau ada panggilan lain? Biasanya sih dipanggil Salsa atau Indira ya. Iya, berarti biasa semua. Iya. Nah, mitra pas, sore hari ini Anda bisa bergabung bersama kami. Ini hadir narasumber luar biasa, ada Salsa dan juga Ekila, dan tentunya satu topik menarik sore hari ini yang akan kita bahas, yakni seputaran remaja yang juga menjadi perhatian dari banyak halayak mitra pas ya, yakni tentang pergaulan bebas. Nah, sore hari ini Anda bisa bergabung di SMS WhatsApp 085277999101, juga telepon di 0295385877. Dan mitra pas, kita bibir ini, bincang-bincang remaja ini bersama dengan Forum Anak Kabupaten Pati ya. Betul. Dan ini dua kakak-kakak ini yang hebat ini juga tentunya beranjak dari Forum Anak Kabupaten Pati. Betul. Nah, satu hal yang menarik sore hari ini kita membahas tentang pergaulan bebas. Betul sih. Nah, siapa dulu nih yang mau membahas nih? Kak Salsa dulu. Kak Salsa dulu, mau silakan. Boleh. Sekarang kan maraknya anak remaja nih ya, di generasi milenial ini banyaknya pergaulan bebas. Misalnya kayak dia tuh hilang kendali gitu, nggak bisa ngendaliin diri, jadi dia terjerumus baik dari pertemanan lingkungan yang toksik atau sekolah yang toksik, entah pola pikirnya atau gimana gitu. Oke, nah itu sekelumit yang mungkin juga menjadi perhatian Salsa begitu ya. Betul. Nah, sejauh ini kalau dari pandangan Ekila seperti apa? Kalau dari pandangan gue tuh pergaulan bebas tuh kayak pergaulan yang nggak sesuai aturan pergaulan yang semestinya. Jadi kayak salah satunya tuh kayak ngelanggar aturan norma agama gitu. Iya, karena memang terus aturannya seperti apa sih menurut kalian? Untuk pergaulan itu aturannya seperti apa? Menurut aku sendiri sih, pergaulan bebas itu kan semestinya kita harus bisa bersikap layaknya anak remaja pada umumnya ya, biar kita tuh tidak terjerumus ke hal yang negatif. Pastinya yang bisa merugikan diri sendiri, lingkungan, atau keluarga, intinya yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi kita tuh harus bisa ngejaga diri kita dengan baik, bisa ngejaga orang di sekitar kita dengan baik tanpa melakukan hal yang negatif yang dapat merugikan orang lain, baik diri sendiri gitu sih. Saya berusaha untuk menyelami juga di usia kalian ini, pergaulan yang baik itu sebenarnya seperti apa? Karena mungkin dari pandangan seusia kalian, karena juga saya pernah juga ya mengalami, wah ini yang terbaik ini menurut versi saya waktu itu. Menurut aku sih pergaulan yang baik itu yang dapat mengembangkan potensi diri, bisa berkembang dengan saksama, menciptakan lingkungan yang
nyaman, aman. Misalnya kita mencari teman yang sama-sama support, yang sama-sama ingin melakukan hal kebaikan demi hari esok nanti untuk masa depannya yang pasti ya. Terus juga kita harus melakukan pendekatan diri kepada orang tua, terus kepada Tuhan juga ya pastinya, karena namanya juga manusia itu pastinya tidak luput dari sebuah kesalahan. Nah, jika kita pernah melakukan sebuah kesalahan, alangkah baiknya kita memperbaiki diri, merenungi kesalahan kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Terus pilihan terbaiknya kita harus belajar akan kesalahan yang pernah kita lalui untuk menjadi yang lebih baik lagi, supaya kita bisa berkembang, memiliki potensi kemampuan diri untuk jadi lebih baik di diri kita sendiri maupun di lingkungan sekitar, kayak gitu sih. Kalau aku sama sih, pergaulan bebas tuh kayak kita tuh harus tahu gitu loh, temen yang bisa bawa kita ke arah yang lebih baik yang mana, yang enggak yang mana. Jadi pergaulan bebas tuh yang paling utama itu soal pertemanan. Tapi kan juga susah cari temen yang seritme, seirama, juga mungkin juga satu frekuensi juga, atau seperti apa dari kalian menyikapi banyaknya teman-teman di lingkungan kalian ya dengan beragam karakternya masing-masing, cara menyelaminya seperti apa? Nah, itu caranya kita ya balik ke diri sendiri masing-masing, karena kita juga tidak bisa memaksakan seseorang untuk sesuai apa yang kita mau, sesuai apa yang kita inginkan. Terus dia, seenggaknya kita tuh sudah berusaha untuk menjalankan hal-hal yang positif, mengajak dia ke hal yang positif gitu. Dia semua itu tergantung ke dianya. Dia mau ngejalanin hal yang menyimpang, seenggaknya kita tidak mengikuti ke arus mereka. Karena kita di sini itu ingin menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan saling merangkul. Jadi semisal kalau dia ada kurangnya, kita lengkapi. Sebaliknya jika saya ada kurangnya, kita sama-sama merangkul untuk jadi yang lebih baik lagi gitu. Itu berarti kita tetap bisa bermain, kita tetap bisa bergaul dengan siapapun. Iya, bisa. Ya? Tidak membatasi ya? Tidak, karena kita harus tahu tanggung jawab akan diri sendiri. Terus semisal dia ada kesalahan atau apa, kita saling ngasih tahu lah gitu, mana baiknya, mana buruknya. Karena kan kita harus bisa tanggung jawab akan diri masing-masing gitu. Karena jangan sampai kita membeda-bedakan teman atau mengucilkan teman. Kalaupun dia sejahat apapun itu, seburuk apapun itu, baik buruknya itu tetap teman kita gitu. Nah, kalau menurut Akila nih, apa sih yang melatar belakangi banyaknya kasus-kasus pergaulan bebas ya, bahkan juga di beberapa waktu yang lalu ini kan juga banyak sekali tawuran antar sekolah, antar geng, dan kita sebenarnya oknum ya, tidak semuanya seperti itulah. Kalau menurut saya sendiri tuh zaman sekarang itu rendahnya kesadaran diri remaja terhadap bahaya pergaulan bebas. Jadi dia tuh sebenarnya gimana ya, kan banyak ya anak yang kayak tahu kalau itu salah, tapi dia tuh mikir kayak alah masih muda gitu, kok gitu ya, masih banyak kesempatan untuk tobat gitu ya. Iya gitu pasti mikirnya. Yang pastinya pada cari jati dirinya, ini loh aku gitu, biar kelihatan keren aja, gak sih, gentleman gitu. Iya. Nah, ini berarti kalau saya tangkap ini saya bisa katakan yang berdua ini kan di track yang benar ya, begitu katakanlah, dengan mengisi hal-hal positif. Nah, barangkali bisa menjadi contoh untuk teman-teman yang lain, beberapa kegiatan positif kalian seperti apa? Pastinya itu ikut organisasi. Iya, organisasi. Soalnya kan teman organisasi tuh berpengaruh ya, kan kita harus jaga nama baik organisasi, terus jaga nama baik sekolah juga gitu. Otomatis kalau kita jaga nama baik lingkungan kita, kan otomatis diri kita juga ikut lebih baik gitu. Kalau aku sih lebih ke produktif aja ya, ngelakuin hal apapun itu yang penting positif. Yang kedua, pendekatan orang tua sih pastinya ya.
Karena peran orang tua itu sangat penting buat pergaulan bebas. Misal kita nggak ada peran orang tua, kita juga nggak ada wawasan buat diri sendiri gitu, nggak ada yang mengawasi gitu ya. Terus ngelakuin beribadah juga. Ini taat nih, taat nih. Pendekatan Iya, kepada Tuhan. bener. Calon mantu idaman ini kayaknya dua orang ini. Ngelakuin hal yang positif lah, intinya kayak gitu, kayak produktif aja. Semisal saatnya belajar ya belajar, bermain ya bermain, karena kita harus pandai memanajemen waktu juga ya, biar waktu masa muda tuh nggak sia-sia aja gitu loh, gitu. Betul, karena banyak juga nih, saya juga sering lihat kadang ya, mohon maaf nih, stiker-stiker yang ada di motor-motor teman-teman itu kadang tulisannya muda foya-foya tua kaya raya. Nah, itu sebenarnya kan satu kalimat-kalimat yang negatif ya. Betul. Atau seperti apa untuk menyikapi teman-teman yang barangkali butuh kebebasan tapi tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Kalau menurut aku sih itu dari dia dibesarkan ya, lingkungan seperti apa, dia dibesarkan seperti apa, dengan didikan seperti apa. Jikalau anak yang bebas itu biasanya dia terdidik di lingkungan yang semestinya begitu, kurang baik lah. Nah, hal itu bisa dicegah dengan cara kita melakukan pendekatan ya. Pendekatan, ngasih tahu mana yang baik, mana yang kayak ini loh, kayak gini kamu ikut. Misal kita punya organisasi nih, forum anak, kayak ngajak, ayo ini coba ikut ini, siapa tahu nanti kamu bisa jadi positif vibes orangnya kayak gitulah. Kalau sudah sih gimana? Gimana ya? Oke, dan karena juga seusia kalian ini kan sedang mencari yang namanya kebebasan ya. Iya, betul. Dan itu tentu sebenarnya bukan cuma tugas kalian sih, tugas semua pihak untuk juga ikut andil membatasi anak-anaknya jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal negatif. Betul. Yang sebenarnya ini sangat menakutkan di era sekarang ini, hal-hal negatif dianggap hal biasa. Betul. Kayak udah dianggap tradisi Iya. gitu loh. Apalagi di zaman milenial sekarang. Anggapnya itu kayak kalau nggak kayak gitu tuh nggak keren. Nggak keren itu ya. Nggak Iya. keren. Nah, nggak keren. Nah, lantas yang keren seperti apa? Mitra Pas kita akan bahas setelah break iklan berikut ini. Stay tune Mitra Pas di Bibir Bincang-Bincang Remaja. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Anda masih mengikuti Bibir Bincang-Bincang Remaja, membahas berbagai permasalahan remaja, potensi ataukah ilusi. Bersama Foranti, Forum Anak Kabupaten Pati. 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati, Mitra Pas. Dan vibes-nya di sore hari ini berasa seperti remaja dan kembali lagi seperti ranum kembali saya. Jadi memang yang namanya remaja itu menjadi satu hal yang diharap-harapkan waktu kita masih kecil ya. Wah, kapan ya kita gede? Iya. Enak ya bisa seperti itu. Iya. Terus juga semuanya diturutin sama orang tua. Dan pernah merasa seperti itu enggak? Pernah sih, Pernah pasti ya? ya. Iya. Apa masih merasa seperti itu sampai sekarang? Kalau Barangkali sekarang, pengen cepet tua. Enggak ya? malah kalau sekarang itu kayak ngerasanya pengen balik ke masa kecil aja Ya. gitu. Waduh, malah jangan dong. Kebalikannya gitu ya. Penyesalan itu berarti. Enggak sih, Enggak kayak ya? Kayak lebih bahagia waktu kecil aja gitu. Lebih bahagia waktu kecil. Sekarang jadi enggak bahagia. sedih gini ya. bahagia. Please jangan curhat ya Zola ya. Iya. Nah, Mitra Pas sore hari ini monggo silakan. Kamu bisa bergabung di SMS dan WhatsApp 085277799901, juga telepon di 0295385877, juga bisa live audio visual kita Mitra Pas di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Dan kita sapa dulu nih para pemirsa di Facebook ini. Ada akun Ladies Jack.
Wow. Halo, selamat bergabung. Ada juga Anggia Widiari, Forum Anak Kabupaten Pati, keren. Ada juga akun atas nama Dedi Iwan Prasetyo, Standby for Ekila Cynthia Zola. Waduh, siapa ini? Itu omku. Oh, halo Om. Selamat sore, keponakannya luar biasa loh sore hari ini. Dan ini jadi motivasi tersendiri sebenarnya untuk para remaja di luaran sana yang banyak juga barangkali masih bingung mencari jati dirinya, mencari tempat untuk bernaung, berkegiatan-kegiatan positif ya. Nah, ini kalau dari kalian berdua ini kegiatan positifnya selama ini yang barangkali bisa menjadi contoh real untuk teman-teman kita di luaran sana seperti apa? Kalau aku sih kayak ikut organisasi gitu ya pastinya. Saat ini aktif di organisasi apa? Di organisasi OSIS sama PBB kalau di sekolah. Ikut Wah. Gastra. Oke, Gastra itu apa? Itu petugas tata upacara bendera Castra Jayaswara. Luar biasa tuh teman-teman dengerin ya. Untuk teman-teman yang barangkali masih bingung pengen cari kegiatan seperti apa nih, bisa jadi contoh juga nih kegiatan dari Zola. Iya. Untuk aktif apapun itu di sekolahan asalkan Iya. positif ya. Iya Betul. benar. Kalau Salsa? Kalau aku sendiri sih ini mau kelas 12 ya. Mm-mm. Lebih fokus ke matkul aja sih, kayak mempersiapkan nanti buat kelas 12, terus lebih ke pendekatan orang tua. Family time lebih tepatnya. Nah ini dari tadi Salsa ini kan nyinggung kedekatan dengan orang tua betul. dan sebagainya. Nah kedekatan yang seperti apa yang bisa membangun energi positif agar tidak terjerumus ke hal-hal negatif? Kalau kedekatan orang tua nih misalnya ya, orang tua tuh harus bisa jadi tempat cerita anaknya tanpa kayak menghakimi apa yang dirasakan anaknya kayak gitu. Semisal kan terkadang nih ada anak yang takut, terus cerita keluh kesahnya ke temannya, yang Tapi ada nggak ke orang tuanya gitu nah ya. malah yang ada jadinya kayak kita dapat pendapat malah yang menyesatkan lebih tepatnya kayak gitu ya. Menerjumuskan, nggak ngasih solusi yang baik, malah bikin overthinking gitu. Kalau dari orang tua kan pastinya kita dapat solusi yang baik, terus dikasih arahan, ini loh yang positif buat kamu, juga buat nanti kedepannya gimana. Nah, antara pendekatan anak dan orang tua ini menjadikan keharmonisan keluarga, dan itu juga membangun semangat anak tentunya. Tapi menurut Kak Salsa itu kan biasanya ada ya anak yang udah dibilangin udah cerita sama mama aja nggak apa-apa, tapi dia kayak masih takut buat cerita, itu gimana itu? Mungkin dia punya trauma aja gitu ya, kayak aku nanti kalau cerita dimarahin nggak ya kayak Oh, iya gitu. sih. Padahal orang tua itu pengen betul anaknya apa sih yang dirasain anaknya kayak gitu. Tentang orang tua juga pengen tahu pergaulan anaknya seperti apa, seberapa jauh sih mereka bergaul kayak gitu kan. Iya. Nah, ini tapi yang perlu diketahui juga ya, kalau versi anak memang seperti itu, tapi versi Betul. orang tua barangkali juga mungkin pendapatnya bisa nggak bisa harus diikuti. Ada orang tua seperti itu, dan Iya. beragam karakter orang tua. Tentunya kita juga harus karena semakin dewasa kan juga semakin bisa berpikir ya, Betul. bahwa orang tuaku ini karakternya seperti ini, jadi kita harus membawanya seperti ini, begitu. Iya, jadi harus balance lah gitu, menyesuaikan. Semisal orang tua ngasih tahu, karena setiap keluarga itu juga memiliki aturan masing-masing ya, jadi kita tidak bisa menyamaratakan. Kayak aku Terus didikannya orang tua nah, itu juga pasti beda-beda. Tapi pasti orang tua itu mendidik anaknya untuk ke hal yang positif. Jadi anak itu yang bertanggung jawab gitu. Karena biasanya orang tua tuh kebanyakan bilang gini, kamu tuh nggak selamanya bergantung di orang tua gitu. Harus berdiri di kakimu sendiri. Entah bagaimana nanti jahatnya lingkungan di sekitarmu kayak gitu. Apa jahatnya lingkungan di sekitarmu? kayak Intinya orang tua itu mau yang terbaik baik buat, anaknya. Ya, Iya, gitu. nah ini jadi satu cambukan besar sebenarnya untuk teman-teman yang barangkali saat ini salah jalur nih. Betul. Nah ini juga jadi tugas kalian nih sebagai anak-anak atau juga sebagai orang-orang yang saat ini berada di track yang benar untuk mengajak juga. Nah
Yang menjadi pertanyaan juga nih untuk teman-teman remaja ini, karena kalian juga perempuan dan pergaulan bebas ini, mohon maaf ya, karena banyak sekali korbannya adalah perempuan. Iya. Nah, pandangannya seperti apa? Kalau pandangan aku sendiri sih mungkin ya kebanyakan anak perempuan sekarang itu dia mencari kasih sayang toh di seorang laki-laki ya. Iya, benar. Jadi diebel-ebel dengan rayuannya, terus kayak sekarang bahasanya effort gak sih? Iya. Effortnya cowok untuk mendapatkan Wis. cewek gitu. Terus apalagi kan cewek tuh kayak suka sama cowok yang manja gitu ya. Masa sih? Ya, iya sih yang Ya. kayak cili-cili gitu. Iya gitu. Zaman sekarang seperti itu ya, Iya. berarti ya? Sukanya sama yang manja-manja Iya, kayak gitu. kayak Yang kayak kita anak padanya kecil gitu. lucu banget gitu. Iya. Nah, yang jadi ini tuh apalagi nih cowok semihal jual cerita kalau semihal dia tuh broken home. Jadi kita kok kayak ada belas kasihnya. Begitu. Tanpa kita sadari itu membuat kita dipancing tangkap buaya gak sih? Iya, kayak kalau disuruh-suruh kayak mau gitu. Nah, apalagi yang namanya cinta kan buta ya. Apalagi cewek kelamahannya itu pasti Di perasaan. Dengan buayan Iya. kata-kata itu Nah, ya. betul sekali. Nah, agar tidak terjerumus ke dalam hal seperti itu, nah, keterbukaan apa yang sering kalian lakukan dengan orang tua kalian tentang mungkin lagi dekat dengan ini nih mah, lagi dekat sama ini mah, atau lebih cenderung tertutup kalian? Enggak, kalau aku pribadi sih lebih ke terbuka ya. Misal, mah aku deket nih sama si ini. Jadi kan orang tua tuh bisa menilai karena mereka yang lebih tahu dan pernah ada di fase-fase yang kita alami saat ini ya. Jadi ya mereka kasih saran, ini kurang baik, ini gitu. Jadi ya udah dijalin aja, yang penting jangan sampai keluar batas aja gitu. Jadi kalau pesan mamah aku sih jangan bawa perasaan karena masih muda banget, karena kalau kenal cinta ya udah kita nggak meduliin Betul. di sekitarnya gitu. Mending buat kegiatan-kegiatan yang lain ya. Betul. Begitu Jela ya. Iya, kalau aku sendiri tuh Gimana? kemarin-kemarin tuh sempat Sempat jatuh cinta? Bukan, Oh, sempat sempat tertutup. tertutup. Iya, soalnya kan takutnya kalau terbuka tuh lebih takut Dimarahin. dicie-ciein itu loh. Oh. Kan malu itu ya. Dicomblangin gak sih? Iya, Sekarang enggak ya? sekarang enggak. Lebih terbuka dengan lingkungan, dengan maksudnya dengan Iya. orang tua. Iya. Nah, itu juga penting ya untuk teman-teman kalau punya masalah, kalau punya teman dekat, itu lebih baik cerita ke orang tua. Betul. Karena juga banyak contoh ya, beberapa waktu lalu kan juga ada teman kita yang kebetulan juga dari Kabupaten Pati yang keluar dari rumah sampai berhari-hari nggak pulang-pulang, dan ternyata ikut, mohon maaf, teman-teman yang ikut anak pang. Oh Nah, iya. itu kan juga satu hal lebih dipandang negatif ya. Ya mungkin dia itu seperti itu butuh pelarian ya, Hmm. kebebasan. Karena mungkin dia di lingkungannya tidak ada yang bisa ngasih pelukan hangat, dekapan, pengertian, dan mengerti apa sih yang dirasain. Karena biasanya anak seperti itu dia menceritakan keluh kesahnya, cuman dia dihakimin sama lingkungannya, kayak dianggap langsung to the point, kamu tuh gak baik kayak gitu. Seharusnya kan apalagi anak remaja ini belum bisa ngontrol emosinya ya. Betul. Kalau kita tidak ngasih sebagai orang tua nih, kita tidak ngasih penjelasan yang detail, maka anak remaja ini biasanya dia salah paham apa yang diucapin orang tuanya tuh belum nangkep aja sama di pikiran kita. Jadi kita biasanya tuh overthinking, mikirnya kenapa ya aku kok dilarang kayak gini-gini, kenapa kayak tertekan gitu. Ya udah dia pergi cari kebebasan. Mungkin dengan adanya dia mengikuti anak pang, terus pergi ke sana kemari, dia merasa nyaman karena banyak teman-temannya juga kayak gitu sih. Kalau aku gimana ya? Biasanya itu ada yang kayak gitu kan, ada yang sakit hati. Kalau kalau di Jawa itu bilangnya tuh dilokke gitu. Oh, karena Iya, dielokke, iya, karena terus sakit hati. Iya gitu. Kan ada ya, apalagi dibilanginnya tuh malah pas di umum. Kan
malu gitu. Nah, itu juga perlu belajar parenting juga nih untuk orang tua ya. betul. Nah, ini para orang tua juga bisa mendengarkan ini keluh kesah dari anak-anak kita ini. Nah, Mitra Pas semuanya di sore hari ini jangan kemana-mana, kita akan balik lagi setelah break iklan berikut ini. Tetap di Bibir Bincang-Bincang Remaja. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Anda masih mengikuti Bibir Bincang-Bincang Remaja, membahas berbagai permasalahan remaja, potensi ataukah ilusi. Bersama Foranti, Forum Anak Kabupaten Pati. Ya, selamat sore untuk Anda Mitra Pas. Anda masih bergabung di Bibir Bincang-Bincang Remaja bersama Foranti, Forum Anak Kabupaten Pati. Dan sore hari ini kita masih ditemani dengan teman kita, ada Salsa Brida Indira Pratiwi dari SMA N3 Pati, dan juga Eki Lasindia Zula dari SMN 1 Pati. Dan semakin sore semakin cerah ini, semakin ceria juga, menebar energi positif juga untuk teman-teman juga ya. Dong. Kalau biasanya mungkin yang nggak punya kegiatan, mungkin sore-sore lagi asik nyantai. Nih kalian berdua malah kesini ngapain? Kan mau ngasih tahu tentang pergaulan bebas zaman sekarang. Oke, karena juga sangat masif sekali ya untuk tantangan di zaman sekarang ini yang barangkali lambat laun ini hal-hal negatif semakin dianggap biasa dan juga menjadi satu hal yang rutin dilakukan. Nah, itu jadi hal yang buruk juga nih untuk generasi kita. Nah, tugas kalian juga nih. Dan kita sapa juga nih untuk yang juga para pemirsa di Facebook yang semakin rame ini, tambah sore tambah rame ini. Tony Rudi, terima kasih sudah menyapa di sore hari ini. Terus juga Benjol, wah ini juga terima kasih juga. Inilah siswi-siswi SMN 1 Pati dan juga SMN 3 Pati. Oke, Pak Irianto, kenal ya. Dan juga semuanya yang sudah menyapa di sore hari ini, selamat sore. Dan kita senantiasa sebarkan energi positif di sore hari ini. Nah, Salsa dan juga Zola, mengenai pergaulan bebas yang tadi kita sudah panjang lebar membahasnya tentang seluk-beluk hal seperti itu. Nah, sebenarnya jati diri seperti apa sih yang kalian inginkan, yang mungkin sudah dijalani saat ini sampai untuk mematangkannya nanti seperti apa jati dirinya? Kalau Zula sendiri gimana? Apa ya? Yang paling ingin menjadi goalnya seperti apa nanti? Cuman itu sih yang kayak tadi, pengen terbuka sama orang tua, biar kan kalau terbuka itu orang tua itu bisa ngasih yang terbaik gitu kan. Orang tua itu juga menjadi salah satu faktor yang ngebantu kita di masa depan. Begitu ya. Nah, cita-cita nih yang pengen saya tanya juga, karena masih menggebu jiwanya, tentu punya cita-cita besar dan yang harus diwujudkan. Cita-cita terbesar Salsa yang belum kesampaian saat ini. Kalau aku sih, ini cita-cita untuk saat ini apa ke depannya? Ke depan. Kalau aku sih cita-citanya ke depannya tuh nggak mau gebu-gebu ya, karena bahwasanya tuh kalau kita sudah berusaha semampunya tapi terkadang hasilnya itu loh yang bikin overthinking. Ya udahlah, jalanin aja. Cuman di titik ini aku juga gak boleh nyerah gitu aja. Harus bisa berjuang mumpung masih sekolah, mumpung masih masa-masa produktif. Juga aku harus berusaha ngembangin potensi diriku yang ada, entah bagaimanapun caranya. Baik entah aku bisa atau enggak ya, kadang kan takut juga, nggak pede akan diri sendiri, kayak insecure dulu gitu loh. Terus aku sih lebih bersyukurnya selalu didukung, support sama orang tua, itu menjadikan aku untuk ke cita-cita yang aku inginkan semakin menggejolak gitu loh. Cita-cita aku sendiri saya kepengen masa disepil ini. Nggak apa-apa, karena semakin banyak yang dengar, banyak yang doain juga. Betul, pengen jadi influencer juga sih, terus pengusaha juga, apalagi pengen jadi anak hukum juga sih pasti. Kamu Zola?
Aku sendiri pengen jadi pengusaha sih. Amin, amin. Jadi pengusaha dan bisa membuka atau menjadi wadah juga nantinya untuk Iya, betul. teman-teman agar tidak kebingungan mau kegiatannya seperti apa ya. Apalagi sekarang itu kalau cari kerja untuk anak muda zaman sekarang tuh dibilang mudah ya mudah, dibilang susah ya enggak. Kayaknya semua kita bisa mengakses media sosial juga. Juga bisa memanfaatkan media sosial dengan baik, menaburkan dengan hal-hal yang positif. Terus kita dapat mengenalkan juga sih apa sih yang hal positif itu. Misalnya tentang ilmu pengetahuan pergaulan bebas tersendiri itu. Jadi ya bisa buat ladang untuk kreativitas anak muda zaman sekarang, gak menyalahgunakan gitu. Oke, nah sebesar apa pengaruh media sosial atau gadget, katakanlah bahkan tadi Salsa kan bilang pengen jadi influencer ya. Nah tentunya saya boleh kasih tantangan dong ya. Nanti kalau misal jadi influencer, jadilah influencer yang benar-benar baik ya. Betul. Nah untuk saat ini sebesar apa sih manfaat dari media sosial atau gadget itu tersendiri untuk kalian berdua? Selain sisi positif tentu kan ada sisi negatif juga ya. Betul sih. Kalau menurut aku itu kan ada ya di media sosial itu yang kayak suka nyebarin hal-hal yang negatif gitu. Kadang kan ada ya anak yang kayak mikir aku pengen kayak gitu, padahal yang dilihat tuh sebenarnya tuh hal negatif, tapi ya itu pasti ada. Terus dia mikirnya kayak aku pengen, kadang dia tuh nyoba juga gitu kan. Ya mungkin rasa penasaran anak, apalagi kita sendiri juga mesti ada rasa penasaran juga ya. Iya, apalagi kayak anak kecil gitu kan. Sekarang di TikTok itu kan ada kayak tren-tren bucin gitu. Terus anak kecil yang usia 6 tahun Niruin gitu, ya? iya niruin. Nah menurut pandangan kalian nih melihat fenomena seperti ini seperti apa? Sudah sebegitu miriskah untuk pergaulan bebas saat ini atau masih bisa ditanggulangi? Sangat miris gak sih? Sekarang tuh udah miris banget. Nah, yang jadi solusi yang terbaik buat penanganannya itu ya balik ke orang tuanya gitu. Jadi kita anak sekarang itu kalau ditegur sama orang lain itu paling dia sangat sulit menerima gitu. Kalaupun terkadang juga ada nih ditegur sama orang tuanya sendiri, dia gak bisa menerima solusi itu. Tapi terkadang itu anak zaman sekarang kalau dia berbincang-bincang sama temannya itu lebih intens gitu gak sih? Iya. Lebih menerima daripada orang yang terdekat bener-bener selalu setiap harinya berdampingan dengan mereka gitu. Tapi kadang itu orang tua itu gimana ya? Mungkin dia tuh harus mengikuti kayak gaya hidup Perkembangan zaman sekarang. Kadang kan kalau orang tuanya kayak gitu kan anaknya tuh kayak langsung mikir, oh mamaku papaku gaul ya, jadi dia kayak kalau terbuka itu santai gitu loh. Nggak ngerasa canggung kayak apa-apa. Biasanya kan orang tua ngejumusnya mikirnya ke hal negatif mulu ya tentang anaknya. Jadi itu ngebuat kita merasa tertekan kayak apa sih, kita ngelakuin hal ini selalu dipikir negatif gitu. Iya sebenarnya sih kalau menurut saya ini bukan pemikiran negatif ya, tapi lebih ke khawatir secara personal nanti betul. Anaknya gimana ya, anakku seperti betul. Apa ya. Nah jadi pengen tahu aja. Bahkan mungkin ada beberapa karakter orang tua yang lebih cerewet, mohon maaf ya pada anak-anaknya. Lebih baik ya. Iya, Oke, ini mamanya Zola mudah-mudahan denger ya. Nanti sampai rumah bisa dicerewetin ya. Kalau kita didiemin orang tua, apalagi termasuk mama, itu ngerasa kayak dunia benar-benar kosong gak sih? Iya. Ya kan? Yang tadinya gegap gempita jadi sunyi sepi gitu ya. Iya, kayak ngerasa kita mau ngelakuin apa tuh serba canggung gitu loh. Lebih baik marahnya tuh langsung meledak-meledak gitu daripada saling diem-dieman gak sih? Oke. Nah, ini juga yang jadi penting adalah pondasi dari agama juga ya. Nah, sejauh mana sih pengaruh dari pengetahuan agama untuk pergaulan bebas itu? Menurut aku sih agama tuh sangat penting sekali ya. Karena agama itu juga sebagai ilmu pengetahuan tentang, di situ kan sudah diterangkan
di beberapa baik yang Islam maupun non-Islam ya, pasti di kitabnya juga atau Al-Quran atau hadisnya tuh ada tentang pergaulan bebas, karena di situ pasti diterangkan tentang hal yang menerjumuskan itu bisa nggak baik buat diri sendiri. Kayak gitu. Terus ilmu pengetahuan agama juga sangat penting karena bisa mendidik karakter anak tersebut gimana, kedisiplinan juga, ketaatan, kejujuran. Dengan adanya ilmu agama itu sendiri membuat anak ngerasa lebih takut untuk melakukan hal yang negatif. Misalnya ya pergaulan bebas itu tadi gitu. Kalau Zola Gimana ya? tentang Jangan- agama nih. Kadang itu sekarang itu kan ada ya yang kayak dia punya masalah berat tapi tuh nggak mau cerita ke orang tuanya, tapi malahan nggak mau cerita ya ke orang yang lain, tapi malahan dia itu ngelanggar norma agama. Salah satunya itu kayak Mm-mm. itu sih, maaf, minum minuman keras Iya. gitu. Terus apalagi kadang kayak yang habis putus cinta apa gimana, kadang kan terus Pelariannya Iya. ke hal-hal yang negatif Iya, ya, gitu. Zola. Dan temenmu ada yang seperti itu? Banyak. Iya banyak. tahu sih. Waduh, itu jadi tugas bersama. Banyak sih kayak Diajak gitu. ke track yang lurus dong. Betul. Kemarin sempet sih ada kejadian temen yang kayak gitu. Terus dia ya cewek juga sih ini ya. Dia pelariannya ke rokok, minum gitu. Wow, sampai seperti itu. Iya, sampai mama papaku tuh ngelatin kalau aku mengikuti arusnya mereka. Hmm. Jadi aku pelan-pelan juga nge-cut off mereka tanpa nyakitin perasaan satu sama lain. Ya ada kalanya juga aku bilangin dia kayak gitu. maksudnya tuh kayak apa, jarang main gitu ya. Ya membatasin aja, bukan jarang main, cuman kita membatasi. Tetapi komunikasi harus tetap baik dong. Nah, iya, namanya kalau juga nggak teman. bisa komunikasi gimana cara kita ngasih tahu Nah, kalian benar. baik ya? Benar. Betul. Jadi tetap open minded, jangan ditutup. Nah, Nah, kasihan juga nih teman-teman yang lagi terjerumus Iya. dalam tanda kutip ya. biasanya di situ yang tak perhatikan itu dia keluarga ya. Poin yang pertama itu tetap menerjumus ke keluarga sih. Oke, Lingkungannya itu. poin pentingnya Iya. seperti itu ya. Betul. Nah, Salsa dan juga Zola, kita harus break iklan sejenak. Nanti kita akan kembali dengan kesimpulan dari pembahasan kita dan juga penekanan dari pembahasan kita di sore hari ini. Stay tune Mitra Pas di Bibir Bincang-Bincang Remaja. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Anda masih mengikuti Bibir Bincang-Bincang Remaja, membahas berbagai permasalahan remaja, potensi ataukah ilusi. Bersama Foranti, Forum Anak Kabupaten Pati. Halo Mitra Pas, Anda masih bergabung di Bibir Bincang-Bincang Remaja bersama Foranti, Forum Anak Kabupaten Pati. Masih dengan teman-teman yang luar biasa sore hari ini, ada Kak Salsa dan juga Kak Zola. Nah, ini di sesi terakhir ini mestinya juga masih banyak ya pembahasan kita, namun juga Iya. karena waktu kita terbatas, Betul. Zola dan juga Salma. Nah, ini Salsa kok Salma. Maklum, sudah sore biasanya memang seperti ini ya. Untuk yang sore hari ini baru bergabung, ini juga masih menyisakan satu sesi Mitra Pas. Nah, lebih ke penekanan dari pembahasan kita. Sebenarnya pengaruh terbesar dari pergaulan bebas itu seperti apa? Kalau Zula gimana? Gimana ya? Secara mungkin untuk mentalnya atau seperti apa? Biasanya tuh kalau terlalu ikut pergaulan bebas tuh kan bikin nggak baik ya. Jadi kadang itu adalah yang kayak mungkin terjerumus, terus dia tuh kayak trauma sama apa yang pernah dilakuin gitu. Jadi kayak dia punya nyesal, punya perasaan nyesal gitu. Apalagi kan kalau di dalam norma agama itu pacaran itu kan termasuk pergaulan bebas ya. Kan kadang pacaran tuh ada yang bikin sakit hati. Nah, dari situ itu dia tuh kayak, kok aku disakitin ya. Terus kadang tuh ada yang sampai masuk psikolog gitu. Zola jangan sampai ya. Iya. Salsa juga nih jangan sampai. Nah, terakhir nih. Terakhir agar kita terhindar dari pergaulan bebas.
Monggo wejangannya nih dari teman-teman nih, gimana? Kalau dari aku sendiri sih, agar kita terhindar dari pergaulan bebas itu, tentukanlah pilihanmu, mana yang terbaik untuk dirimu, karena pilihan hari ini adalah menentukan masa depanmu. Dan apa yang dipilihkan sama orang tua itu sudah terbaik untuk masa yang akan datang. Jadi dinikmati aja prosesnya, walaupun terkadang itu membuat kita nggak enak, rasa tertekan, rasa kayak aku apa sih, kak aku nggak ada kebebasan sama sekali, nggak dikasih ruang untuk mengapresiasikan diriku sendiri kayak gitu. Jadi dinikmatin aja karena masa muda itu cuman sebentar. Terus kita kan tinggal sama orang tua itu juga nggak yang selamanya gitu. Ada saatnya kita juga bakal menjalani hidup sendiri. Bakalannya tuh bebas dari tangan Kalau orang tadi tua. katanya salsa itu jahatnya dunia gitu ya. Betul. Definisi ini loh dunia yang sebenarnya, itu yang dimaksud orang tua tuh gimana gitu. Jadi kita nurut aja lah, yang legowo gitu. Legowo, jangan ke pelarian-pelarian yang negatif ya. Karena itu kayak buang-buang waktu aja, melakukan hal-hal yang konyol itu buang-buang waktu. Kayak ngapain sih kamu ngerusak dirimu sendiri, padahal dirimu sendiri itu pengen ngelihatin di orang lain, ini loh aku yang bisa menunjukkan potensi bahwasanya aku bisa menjadi contoh yang baik untuk orang lain, untuk diriku sendiri. Apalagi kalau yang punya adik sih harus bisa jadi contoh. Oke, nah ini terakhir kesimpulan dari siapa dulu nih, Zula? Iya. Dari tadi kan bahasnya itu orang tua, berarti kesimpulannya itu orang tua itu sangat berperan penting dalam pergaulan bebas. Karena kalau nggak ada orang tua juga kita nggak tahu ke depannya kayak gimana. Otomatis pergaulan tuh bisa benar-benar bebas gitu. Orang yang ada orang tua aja masih bisa ngelakuin pergaulan bebas, apalagi yang nggak ada. Kalau Kak Salsa? Kalau aku sendiri sih, kita harus itu lagi ya, balik ke poin tadi, harus mengikuti apa yang diinginkan orang tua, karena orang tua tuh menginginkan anaknya yang terbaik gitu aja. Karena apa yang kita lakukan itu ada saatnya kita merasakan tabur tuai gitu. Jadi sebisa mungkin kita melakukan hal-hal yang positif, karena apa yang kita tanamkan dengan kebaikan, maka nanti hasilnya akan kita tuai sendiri gitu. Oke, siap. Ngomong-ngomong tentang tabur tuai itu kan biasanya tuh ada yang bilang ya, kalau apa yang kita lakuin di masa remaja itu nanti tuh bakal dibalas sama anak kita nanti. Jadi kita bisa lihat kelakuan kita kayak dulu itu gimana. Waduh, ini menakutkan ini. Iya, itu udah jadi siklus alam ya. Udah menyatu dengan alam. Oke, sudah cukup? Sudah. Atau mau ada yang mau disampaikan lagi? Ya, intinya tetap semangat ngejalanin hari-harinya buat teman-teman semua. Kalaupun kalian capek, beristirahatlah, mencari senderan yang ternyaman, yang aman buat dirimu sendiri dan tidak mengancam dirimu sendiri tanpa dihantui rasa takut. Ngobrollah sama orang yang kalian percaya, karena sekarang itu banyak orang yang penasaran saja dengan kisah hidup kita, tapi gitu. Nggak mau bantu gitu. Bukannya nggak mau bantu, dia seolah-olah Semakin menjerumuskan. benar membantu tapi menyesatkan gitu loh. Intinya jaga diri baik-baik, karena sekarang menjadi orang yang baik itu mahal. Apalagi khusus anak cewek ya. Jadi cewek itu sekarang sulit. Apapun, apalagi di kejamnya dunia sekarang. Terakhir. Satu kata untuk pergaulan bebas. Tuh kata. Kalau aku sih ngeri gitu. Ngeri. Oke, kalau Salsa? Amazing banget. Malah amazing. Amazing, miris ininya kayak gitu. Oke. Dan Salsa dan juga Zula, terima kasih sudah datang, sudah main di studio Mas FM Pati sore hari ini. Luar biasa loh sharing kita di sore hari ini, gak kerasa kita sudah lewat waktu ini sebenarnya. Iya. Gak apa sih. Kayak kurang gak sih ini waktunya, masih kurang gitu. Betul. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi. Boleh. Kita berjumpa lagi dengan topik-topik yang lebih menarik. Terima kasih. Selamat sore dan semangat selalu untuk meraih cita-cita ya. Semangat kawan. Oke, dan Mitra Pas, demikian ada
demikian perbincangan kita bersama dengan rekan kita, dengan teman-teman kita yang luar biasa dari Forum Anak Kabupaten Pati, ada Kak Salsa dan juga Zola. Terima kasih waktunya dan jumpa lagi di edisi berikutnya Mitra Pas dengan topik-topik yang lebih menarik. Terima kasih atensinya. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.